Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kanaya Asta Putri Ayunifa dari kelas 11 IPS akan menjelaskan materi PPKN, yaitu strategi menghadapi ancaman sosial dan budaya. Materi yang akan saya bahas memiliki 4 pokok bahasan. Yang pertama, ada pengertian ancaman integrasi sosial dan budaya. Kedua, ancaman integrasi sosial dan budaya dari dalam. Yang ketiga, ancaman integrasi sosial dan budaya dari luar. Keempat, upaya mengatasi ancaman integrasi sosial dan budaya. Pokok bahasan yang pertama yaitu pengertian ancaman di bidang sosial dan budaya. Apa itu ancaman sosial budaya? Ancaman sosial budaya adalah suatu tindakan yang dapat menghilangkan dan mengancam keberadaan kebudayaan yang menjadi ciri khas dari suatu daerah tertentu. Seperti yang kita ketahui, menciptakan integrasi nasional memang tidak mudah. Ada berbagai ancaman di berbagai bidang, salah satunya ancaman di bidang sosial dan budaya. Namun, kita sebagai warga negara Indonesia masih bisa mengatasi ancaman tersebut. Dikutip dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, ancaman sosial budaya dibedakan menjadi 2, yaitu ancaman dari dalam dan ancaman dari luar. Pokok bahasan selanjutnya yang akan saya bahas adalah ancaman integrasi nasional di bidang sosial budaya dari dalam. Ancaman terhadap integrasi nasional bidang sosial budaya dari dalam didorong oleh faktor-faktor sebagai berikut, yaitu isu kemiskinan, isu kebodohan, isu keterbelakangan, dan isu ketidakadilan. Isu-isu tersebut dapat menjadi titik pangkal timbulnya permasalahan dalam bangsa Indonesia, yaitu antara lain separatisme, terorisme, kekerasan, dan bencana akibat perbuatan manusia. Selain adanya ancaman integrasi sosial budaya dari dalam, ada juga ancaman integrasi sosial budaya dari luar. Penyebab ancaman terhadap integrasi sosial budaya dari luar adalah pengaruh negatif globalisasi. Berikut ini beberapa pengaruh negatif globalisasi terhadap integrasi sosial budaya. Yang pertama, munculnya gaya hidup konsumtif. Dampak negatif globalisasi adalah munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengonsumsi barang-barang dari luar negeri. Ini dikarenakan adanya pemikiran bahwa barang dari luar negeri lebih baik daripada barang atau produk lokal. Yang kedua adalah munculnya sifat hedonisme. Hedonisme berakibat membuat manusia suka memaksakan diri untuk mencapai kepuasan dan kenikmatan pribadinya, meski harus melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat. Perilaku hedonisme yang dikhawatirkan merebak pada masyarakat adalah mabuk-mabukan, pergaulan bebas, dan lain-lain. Yang ketiga, munculnya sikap individualisme. Sikap individualisme adalah sikap yang selalu mementingkan kepentingan sendiri dan tidak menganggap orang lain ada dan bermakna. Sikap individualisme ini dapat menimbulkan ketidakpedulian terhadap orang lain, misalnya sikap menghardik pengemis, pengamen, dan lain-lain. Keempat adalah munculnya gejala westernisasi. Westernisasi adalah gaya hidup yang selalu berorientasi kepada budaya barat tanpa diseleksi terlebih dahulu. Misalnya meniru model pakaian yang biasa dipakai orang-orang barat yang sebenarnya bertentangan dengan norma-norma masyarakat Indonesia. 5. Semakin memudarnya kepribadian luhur bangsa. Pengaruh negatif globalisasi di bidang sosial budaya dapat terlihat dari semakin memudarnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial, di mana itu semua adalah sifat yang biasa terjadi di Indonesia. Itu semua luntur karena adanya pengaruh negatif dari globalisasi. Dan terakhir, semakin melunturnya nilai agama di Indonesia. Pokok bahasan terakhir yaitu upaya mengatasi ancaman integrasi sosial dan budaya. Ada beberapa strategi menghadapi ancaman di bidang sosial budaya yang bisa kita lakukan, yaitu 1. Berpegang teguh pada ideologi Pancasila. 2. Melakukan penyaringan terhadap budaya yang masuk ke Indonesia. 3. Memelihara dan menjaga keselarasan fundamental, yaitu hubungan dengan Tuhan, manusia, dan lingkungan. 4. Meningkatkan persatuan dan kesatuan dengan perkembangan tradisi, pendidikan, dan kepemimpinan. 5. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diimbangi dengan penguatan iman dan takwa. 6.
Penguatan tentang budaya dan wawasan Nusantara melalui pendidikan formal. 7. Meningkatkan rasa nasionalisme dan menguatkan konsep Bhinneka Tunggal Ika. Sekian pembahasan materi kita kali ini. Semoga setelah mempelajari video ini, kita semua bisa menjadi warga negara Indonesia yang bisa mengatasi ancaman sosial budaya dari dalam maupun dari luar. Selain itu, kita juga bisa menjadi warga negara Indonesia yang bisa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Terima kasih sudah menonton video kali ini sampai akhir ya. Saya, Karyasa Putri Hanifa, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.